buat adik-adik semuanya yang sedang berjuang untuk mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan, eh, apapun itu coba maksimal. Iya Cun, satu lagi gitu. Jadi kalau Ya. misalnya teman-teman masuk PTS, does it mean your life is broken gitu. Bagus apapun organisasinya, kalau akademik teman-teman nggak bagus, for me it's nothing gitu. Seberapa penting organisasi pas kuliah. Kan banyak tuh teman-teman, kadang ada yang cuman kuliah aja, atau ada teman-teman yang organisasinya banyak banget tapi akademiknya kemana-mana. Nah itu yang kayak aku bilang tadi Cun, kalau sama aku, eh, kalau organisasinya bagus tapi akademik fondasinya nggak bagus, sorry, I have to say no kayak gitu. Tapi yang bagus itu organisasinya bagus, akademiknya bagus. Bagus. Itu susah kata orang. Enggak, itu nggak susah. Itu mindset teman-teman gitu. Suka dukanya ikut organisasi yang banyak gini apa? Banyak lacun, terkuras energi, Dukanya terkuras deh. uang. Dukanya ya. Kalau dukanya itulah terkuras energi, terkuras waktu, semuanya kayak gitu. Terkuras finansial juga, karena kan kita emang kayak banyak finansial yang harus keluar meskipun dibantu ya sama kampus, cuma ya nggak fully funded gitu, jadi ya tetap harus kayak gitu. Terus juga banyak bakalan masalah-masalah yang timbul dan itu teman-teman emang harus bisa mengatasinya. Kalau sukanya itu banyak juga ya, pertama ya relation gitu, hubungan kita dengan orang lain, kemudian mengajarkan kita gimana merespek orang lain juga, dan banyak lacun ininya. Iya, ya. Sukanya pergi ke kota-kota baru itu juga enak sih. Iya, waktu kuliah Roni udah kemana-mana ya. Indonesia udah kemana-mana, ke luar negeri juga. Asia udah hampir dikelilingin semua ya. Alhamdulillah. Nah ini Ron, waktu kuliah juga Roni banyak banget ya ikut kompetisi perlombaan apa karya tulis ataupun poster. Salah satunya pernah dulu di Bangkok ya Ron, 2017. Iya, jadi di tahun 2017 aku pernah mengikuti poster competition di Bangkok, scientific poster competition. Jadi hasil penelitian kita torehkan dalam sebuah poster, kemudian kita presentasikan di depan orang ramai. Alhamdulillah aku punya tim yang super hebat. Ada yang dari UI, kemudian ada dari Udayana, kami bertiga. Oh, beda kampus digabungin. Beda kampus. Jadi Berarti membawa nama baik beda. Indonesia dong ya. Ya, jadi beda kampus ya. Kami nge-present hasil penelitian di sana. Alhamdulillah dapat second runner up. Second runner up. Bisa ketemu sama teman-teman Iya. yang dari kampus lain gimana Ron ceritanya? Itu dari organisasi sebelumnya juga, Ucun. Dari organisasi. Jadi kami ya kontaknya gitu. Yuk kita ikut ini yuk oke gitu lah pokoknya. Jadi akhirnya ya presentasi depan orang ramai. Alhamdulillah. Itu salah satu prestasi mungkin yang paling besar ya Ron, yang udah didapatin selama kuliah. Iya. Sebenarnya masih banyak yang lain lagi ya. Ada pernah, kalau aku nggak salah, di Andalas. Terus pernah juga juara 2 apa itu konseling pasien Iya. Universitas Sumatera Utara maksudnya. Masih banyak lain lagi ya. Itu Iya, Cun. kamu emang keren banget sih, akademik bisa, organisasi bisa, perlombaan juga diikutin, ngeri ya memang. Cuma ya itu ya tentang mindset, tentang kita mau bekerja keras atau enggak, atau berleha-leha. Life is option gitu. Itu tergantung banget gitu. Dan juga kita juga nggak boleh juga memaksakan. Kayak dulu juga aku yang kayak ada yang emang aku idolakan di kampus gitu. Secara dia bagus banget semuanya. Yang kayak, wah kenapa ya aku nggak bisa kayak dia ya? Kenapa yang nggak bisa kayak dia? Akhirnya time reveal gitu. Aku akhirnya menyadari gitu. What I did itu udah cukup gitu. Aku merasa kayak ya udah inilah diriku kayak gitu. Aku udah kerja keras, tapi aku sangat mensyukuri apa yang aku dapatkan hari ini. Sehingga menurut aku nih Allah memberikan kita peluang-peluang lain yang bisa dijalani kayak gitu. Jadi ini buat teman-teman bisa nih dicontoh yang lagi kuliah kali ya.
bisa harus ikutan organisasi, akademik jangan tinggal, perlombaan juga diikutin, mungkin biar bisa kayak Ron. Ikutin aja. Ikutin. It sounds, iya. It always sounds great to hear achievement dari orang-orang kayak gitu. Kayak, wah keren banget kayak gitu. Padahal mereka nggak tahu gitu berapa susah payahnya si orang itu mendapatkan itu. Kayak Orang ngelihat dari hasilnya aja ya. Iya. Prosesnya sebenarnya udah berdarah-darah Ron ya. Nggak cuma aku sih, mungkin ya teman-teman yang lain juga. Terus ini Ron, ini kan Roni ini ya menerima beasiswa yang dari S2 sampai S3. Dari S1 malahan, kalau S1-nya bidik misi ya. Mungkin itu udah banyak yang tahu, udah disosialisasikan di SMA juga. Mungkin setiap SMA harusnya udah ngerti beasiswa bidik misi itu seperti apa gitu. Nah ini Roni dapat beasiswa yang S2 sampai dengan S3 itu apa beasiswa namanya apa? Jadi beasiswa namanya itu Program Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul atau PMDSU. PMDSU. Jadi buat teman-teman yang mau daftar PMDSU akan dibuka kemungkinan ya di bulan April gitu. Teman-teman tahun udah ini bisa dibuka. Ya, tahun ini. Tiap tahun buka enggak buka tiap tahun. Tahun kemarin enggak buka. Oh. Apa syarat-syaratnya Ron? Tadi mau bilang. Kalau syarat-syarat itu IPK di atas 3,25. Kemudian mendapatkan persetujuan pembimbing, kemudian mengikuti seleksi. Udah. Semuanya. Oh. Apakah semua satu lagi TOEFL. TOEFL minimal berapa? Kalau bisa 500 ke atas. Apakah semua PTN ataupun PTS bisa ikut daftar atau hanya tertentu saja, Ron? Ikut, biasanya semuanya bisa daftar ya, tergantung kalau misalnya IPK teman-teman mumpuni nggak apa-apa, langsung daftar aja. Oh gitu. Oh iya, ini Ron, kemarin kita juga pernah sebenarnya udah cerita-cerita ini ya, yang Roni jelasin, bukannya kita daftar itu sesuai sama promotornya ya, atau pembimbingnya yang Roni pernah. Itu gimana sih? Jadi pembimbing atau promotor ini biasanya ya teman-teman yang diseleksi dulu promotor se-Indonesia atau pertama promotor se-Indonesia. Promotor se-Indonesia ini maksudnya siapa? Pembimbing-pembimbing yang terkualifikasi seluruh Indonesia. Biasanya itu cuma keterima sekitar 50-an pembimbing biasanya ya, 50-an pembimbing dan tersebar di 12 PTN tertentu gitu. USU, Unsia, Unsri, Unan, UI, kemudian ada ITB, kemudian ada Unpad, terus ada ITS, terus ada Undip, kemudian ada UNES, kemudian ada apalagi Unhas kayak gitu. Kalau nggak ada sekitar 12. Nah, teman promotornya itu nanti terpilih di situ. Nah, setelah promotornya terpilih, teman-teman selanjutnya memilih promotornya kayak gitu. Misalnya nanti keluar di website atas nama promotor ini, judul penelitian ini. Nah, itu nanti teman-teman pilih di website kayak gitu. Promotor bisa milih kita langsung, Ron? Apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi akhirnya sih promotor yang milih kita kan. Jadi kayak gini, Cun. Aku kemarin itu, promotor aku namanya Profesor Urip Arahap dari Fakultas Farmasi. Biasanya kemarin itu yang daftar ke beliau itu sekitar 10 orang. Nah, nanti beliau yang akan menseleksi siapa yang... Halo, Ron. Kedengaran? Iya. Jadi aku bilang tadi, misalnya promotor Urip Arahap, kayak gitu. Promotor aku itu Profesor Urip Arahap. Jadi yang daftar ke beliau ada 10 orang. Jadi beliau nanti yang memilih cuma memilih satu orang kayak gitu. Nanti yang lulus ketampil di website kayak gitu. Satu orang satu promotor atau bisa beberapa? Biasanya 1 sampai 2 gitu. 1 sampai 2. 1 sampai 2. Tadi promotornya biasanya 50-an orang, berarti mahasiswanya untuk PMDSU harusnya ada 100-an orang yang keterima ya. Iya Cun, benar. Terus ini Ron,
kalau misalnya kita dapat beasiswa yang PMDS ini S2 sampai S3, kewajiban kita menjalaninya apa aja? Banyak nggak yang harus kita penuhin? Misal penelitiannya harus ini gitu apa gimana? Iya, biasanya banyak ya. Jadi nggak enak-enak aja. 4 jurnal internasional wajib dipublikasi, kemudian menjalankan pendidikan, menjalankan penelitian, kemudian mengikuti apa namanya? Ke-unmute, Ron, ke-unmute. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus diikuti, Ucun. Oh, ada nggak kemungkinan bisa gagal PMDSU-nya? Bisa gagal ininya? Kalau kemungkinan gagal bisa ya, cuma ya harus berjuang lah biar lulus kayak gitu. Kalau Karena kan 4 tahun S2, S3 harus lulus. kalau semisal ini Ron kan kayak bidik misi ya. Kalau misalnya ada IPK minimalnya harus dapat segini gitu-gitu. Kalau PMDSU ada gitu juga nggak? Ada. Jadi nanti dievaluasi Cun sama Dikti. Oh, Uh, kita itu layak atau enggak kayak gitu. Biasanya tiap tahun evaluasi. gitu. Roni udah selesai. Kalau yang S2-nya udah selesai ya Ron? Iya Cun, alhamdulillah sekarang udah selesai untuk S2-nya. Kalau ini kemarin ada yang nanya juga nih Ron yang nitip pertanyaan. Kalau bedanya S2 sama S1 kuliahnya gimana? Apa perbedaannya? Kalau S1 kita kan masih yang kayak dengerin dosen mengajar kayak gitu. Terus juga masih mendengarkan banyak kan, belum dua arah kan. Tapi kalau misalnya udah S2 itu kebanyakan kita sendiri gitu. Hampir 80% itu kita. Berapa tahun lagi Ron biar nyelesain yang program S3-nya? Targetnya ini. Sekitar 1,5 tahun lagi, John. 1,5 tahun lagi. Selama Iya. kuliah dikasih beasiswa, biaya hidup apa gimana Ron? Untuk PMDSU ini? Apa cuman gratis uang kuliah saja atau gimana? Halo Ron. Iya, John, halo. Sorry ya, tadi agak ribut. Jadi selama kuliah itu kita dikasih di uang penelitian dikasih, kemudian kuliahnya juga ditanggung, dan banyak sih yang lainnya. Oh banyak yang didapatin juga ya. Tapi Banyak ya itu kuliah. konsekuensinya harus ngikutin kuliahnya benar-benar. Terus penelitiannya juga banyak tadi jurnal internasional yang harus diupload ya. Iya, Cun. Ini bisa nih buat teman-teman mungkin yang mau mendapatkan yang mau daftar beasiswa PMDSU bisa langsung nanti hubungin Bang Roni ya Ron. Nanti di video. Benar. Iya, boleh. Di description videonya kita cantumin mungkin akun sosial medianya Roni, bisa dihubungin by DM kali ya, Instagram. Iya, boleh Cun. Nanti boleh berkabar. Untuk PMDSU ataupun tanya-tanya yang lain juga boleh. Untuk motivasi. Boleh. Motivasi. Oh ya Ron, ini aku mau bukain dulu. Kemarin kami ini kumpulin pertanyaan di Instagram. Ada yang nitip beberapa pertanyaan. Roni bisa jawab nih. Bentar aku buka. Oke, Cun. Ada yang agak lucu juga, tapi ada beberapa lah. Kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Ini ada yang nanya Ron. Bang, gimana tips untuk meningkatkan ambisi belajar, Bang? Ini orangnya kayaknya ambisius banget nih untuk belajar. Ambisius ya. Ya inilah, kalau kita tahu tujuan kita belajar ya kita akan lebih jauh ambisius kayak gitu. Selalu ingat tujuan berarti tahu gimana kita. Iya, terus juga Ujun ini juga apa namanya, nggak cuma tujuan tapi teman-teman harus tahu cara belajar teman-teman itu gimana kayak gitu. Jadi
jadi ini apa namanya lebih maksimal ketika belajar. Kalau ini ada lagi Ron, bagaimana cara abang tetap mempertahankan motivasi dan tetap konsisten? Wah, kalau tetap mempertahankan nggak juga ya. Aku juga pernah down gitu. Cuma ya sebisa mungkin konsisten belajar, kemudian ya melakukan hal yang lain, tidak cuma belajar di kelas ya, belajar yang lain juga. Terus juga ikut organisasi, jalani aja kayak gitu. Cuma jangan setengah-setengah. Oke, Jadi oke. biar konsisten kan, jangan setengah-setengah gitu. Ini Ron, ada pertanyaan lucu. Ron, kasihkan dulu kata-kata semangat untuk kami yang udah jenuh hidup ini. Aduh, tetap semangat ya semuanya. Banyak yang harus dilalui lagi ya. Setiap orang punya tujuan kayak gitu. Teman-teman juga, kita juga sama-sama memperjelas gitu apa sebenarnya tujuan di depan ini kayak gitu. Gila jenuh banget ini kayaknya abangnya yang nanya ini. Terus ini, tadi ini mungkin udah dijawab juga sebelum kita bacakan pertanyaan ini. Bagaimana Bang tips dan triknya agar lolos beasiswa? Mungkin tadi udah dijawab juga. Singkat jawab Tips lagi and singkat. trick, tingkat cepat padat, IPK-nya diperbaiki. Oke. IPK siapkan TOEFL. Kan kayak gitu. Iya, itu biasa syarat-syarat wajib yang keluar. IPK lagi 3 koma lah wajib ke atas. Kalau IPK-nya harus diperbaiki berarti mata kuliah semua harus diperbaiki kan. Nah, terus ini ada pertanyaan bagus juga nih Run. Alasan memilih S2 dibandingkan profesi apoteker apa Bang? Pertimbangannya apa? Mungkin maksud dia kenapa lanjut kuliah, kenapa nggak langsung kerja gitu. Oh, maksudnya gini Jun. Kalau biasanya kami dari S1 itu masuknya ke profesi gitu. Biasanya semua orang. Nah, aku tuh Oh, belum ngambil profesi karena langsung. Jadi kemarin itu sebenarnya karena aku keterima beasiswa, jadi aku ngambil S2. Harusnya juga aku kepengen ngambil profesi. nggak bisa Mungkin setelah aku berbarengan tamat, diambil profesi sekalian om S2. Nggak. eh, waktunya tabrakan, Jun. Jadi nggak maksimal jadinya. Hmm. Kalau Jadi aku misal ambilnya S2 dulu. S2 dulu. Jadi setelah tamat S2 dan S3 baru aku balik ngambil profesi kayak gitu. Oh, berarti ini kan ditanyain pertimbangannya apa? Karena udah lulus beasiswa duluan ya. Makanya Iya. hmm, aku lihat lagi. Ini lagi ada lagi pertanyaannya, Ron. Kapan mau join ke pengurus IKAS Plus? Ini Insya menjebak Allah ini ya, pertanyaannya. aku join kepengurusan IKAS Plus. Iyalah, majukan dulu Ron. IKAS Plus ini. Tahun depan harus join. Amin. Terus ini pertanyaan terakhir. Target menikah kapan Bang Ron? Waduh, oh, sulit ya. Insya Allah dalam waktu dekat lah. Oke, itu mungkin pertanyaan dari teman-teman Instagramnya IKAS Plus yang nge-follow Instagram IKAS Plus official. Ini terakhir Ron mungkin. Iya, Jun. Oh enggak, sebelum itu target terakhir Ron yang paling dekat? Oh, aku sebenarnya target terdekat sih aku tamat dulu kuliah S3 ini biar alhamdulillah biar bergelar doktor gitu. Bukan bergelar ya, tapi selesaikan dulu tanggung jawab ini, tanggung jawab yang berat ini dalam waktu dekat gitu. Dan target aku ke depan itu sebenarnya kepengen apa namanya fokus di bidang penelitian ini. Sehingga bisa lah insya Allah apa namanya targetnya sebagai profesor muda mungkin ya cuma Amin, ya butuh amin, kerja. amin. Profesor muda, profesor doktor termuda Indonesia. Wah, nanti tercetus dari Mandeling Natal. Roni ya. Amin, amin. Oke, Ron, terakhir mungkin Ron. Kesan pesan untuk keluarga IKAS Plus. Oke, untuk semua keluarga IKAS Plus dimanapun berada, tetap jalin silaturahmi, kemudian tetap
komunikasi, kemudian ikuti kegiatan-kegiatan IKAS Plus juga. Semoga dimanapun kita sehat selalu ya. Amin, amin. Amin. Oke, Ron. Nanti aku izin ya cantumin ini IG-nya Roni di description. Boleh, boleh. Biar kalau misalnya masih ada teman-teman yang mau bertanya seputar beasiswa, PMDSU, ataupun apalah itu tentang farmasi, bisa hubungin langsung Bang Roni. Oke. Iya, Itu aja mungkin, Ron. Makasih, Ron, udah menyempatkan waktunya. iya, sama-sama Ucun, sama-sama. Terima kasih IKAS Plus. Jangan lupa pakai masker. Ingetin yang lain, Ron. Ya, jangan suka pakai masker ya 3M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, oke, oke. Terima kasih, Ron. Terima Iya, kasih makasih teman-teman Cun. udah mau menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel YouTube IKAS Plus, like dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.